Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dalam menjalani hidup kita tidak bisa terlepas dari doa. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Janganlah berdoa hanya ketika kita membutuhkan sesuatu, tapi jadikanlah doa itu sebagai kebutuhan kita. Dan jadikanlah doa itu teman sebaik-baik teman bagi kita. Terkadang belum terkabulnya doa kita bukan berarti Allah tidak mendengar doa-doa kita. Bukan berarti Allah enggan mengabulkannya. Tapi boleh jadi karena Allah masih rindu dengan tangisan-tangisan dan rintihan kita kepadanya. Saudaraku, ada banyak cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Namun, secara garis besar, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, doa itu dikabulkan secara langsung, sebagaimana apa yang kita harapkan. Lalu doa itu dikabulkan sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi tidak dikabulkan secara langsung. Ada juga yang ketiga, yaitu doa dikabulkan dalam bentuk lain yang lebih baik menurut Allah. Lalu bagaimana cara agar doa-doa kita ini cepat terkabul? Saudaraku, jika kita ingin doa-doa kita segera diijabah oleh Allah, maka bersegeralah ijabah, penuhi panggilan-panggilan Allah. Jika kita mendengar azan, maka bersegeralah berwudu lalu mendirikan sholat. Kemudian awali doa kita dengan permintaan maaf, memohon ampun kepada Allah, dan pujilah nama-nama Allah. Sadarlah saudaraku, kita adalah hamba yang hina, hamba yang kotor, hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan salah dan khilaf. Maka sadar dirilah akan hal ini. Ibarat seorang istri memiliki banyak sekali kesalahan kepada suami. Tidak taat kepada suami, sering membuat suami marah dan kecewa. Tiba-tiba langsung meminta sesuatu. Kira-kira apakah sang suami akan segera mengabulkan permintaannya? Tentu tidak, saudaraku. Lain halnya jika seorang istri sadar dirinya banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa, kemudian dengan kesadarannya itu ia meminta maaf, kemudian memuji suaminya, memuji kebaikannya, memuji sifat-sifat baiknya, lalu baru disampaikan permohonan atau permintaannya. Kira-kira dengan cara yang seperti ini dikasih tidak permintaan kita? Ya, insya Allah pasti segera dikasih. Begitupun kita kepada Allah. Kita banyak salah, banyak khilaf, sering melanggar perintah-perintahnya, lalai dengan perintahnya, sering melupakannya. Bahkan saat bahagia bukan Allah yang pertama diingat. Tiba-tiba dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan dirundung masalah, tiba-tiba kita meminta dan mengemis kepada Allah dan memaksa Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Ini adalah orang yang tidak tahu diri. Ya.
Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Maka saudaraku, awali doa kita dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, akui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian pujilah nama Allah, puji sifat-sifatnya, puji keagungannya, dan bersolawatlah kepada kekasihnya. Barulah kita bersimpuh, kita bermunajat, kita memohon kepada Allah. Sampaikan hajat, sampaikan permintaan kita. Mohonkanlah ridho dan bimbingannya. Insya Allah saudaraku, jika seperti ini cara kita berdoa, Allah dengan keagungannya, Allah dengan kudrah dan irodahnya akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, memang benar adanya. Ada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu yang mana jika kita berdoa lebih mustajab. Tapi ingatlah saudaraku, jangan terfokus mengejar waktu dan tempat yang lebih mustajab tersebut. Kita harus pahami, satu-satunya alat koneksi kita kepada Allah adalah hati kita. Ya, hati kita. Jika hati kita kotor, hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit seperti sifat iri, dengki, ria, dendam dan sombong, maka tidak ada bedanya kita berdoa di waktu-waktu dan tempat-tempat yang biasa. Saya jadi ingat nasihat orang tua zaman dulu, nasihat orang Jawa pada zaman dahulu. Ada sebuah ungkapan, mandining dungo, beninge ati, jujure laku. Mustajabnya doa itu tergantung dari kejernihan hati kita dan jujurnya kita dalam berperilaku. Ya. Jadi mustajabnya doa itu bukan hanya mengandalkan waktu tertentu atau tempat tertentu. Tidak. Mustajabnya doa itu tergantung daripada keadaan hati kita. Tergantung dari kejernihan hati kita. Dan bagaimana perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup. Jujur tidaknya dalam kita menjalani kehidupan. Itu pun salah satu asbab mustajabnya doa. Ya. Jika kita ingin doa-doa kita itu mustajab, maka perbaikilah hati kita dan obati penyakit-penyakit hati kita. Jika berdoa, jangan banyak menuntut dan meminta, tapi perbanyaklah rasa syukur. Jangan meminta untuk segera diselesaikannya masalah-masalah kita, tapi memohonlah agar Allah kuatkan kesabaran kita. Berdoalah dengan bahasa yang lembut, berdoalah dengan sesuatu yang kita pahami. Kita sendiri tahu arah dan maksud tujuannya. Jangan mengedepankan doa dari hafalan-hafalan yang kita sendiri tidak paham arah dan maksud tujuan doa tersebut. Sebelum berdoa, kita menata hati kita, memposisikan diri kita bahwasanya kita ini sebagai seorang hamba yang tidak berdaya apa-apa, mengakui bahwa kita ini lemah. Allah lah yang maha memiliki daya dengan segala keagungannya. Ini adalah poin terpenting saudaraku. Allah itu mencintai hamba yang sadar diri, hamba yang mengaku kelemahannya. Tanpa pertolongan Allah, kita bukanlah apa-apa saudaraku. Maka mari saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Kita bermunajat kepada Allah, pejamkan mata kita, lembutkan hati kita, tengadahkan kedua tangan kita, dan aminkanlah dengan ikhlas. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, demi kebesaran nama-Mu ya Allah, demi kebesaran nama agama serta kekuasaan-Mu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami,
Ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala kelalaian kami ya Allah. Ampuni segala kesombongan kami ya Allah. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala kekufuran kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami kotor di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah Zat yang maha suci ya Allah. Kami memohon dengan maha kesucian-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kami ke dalam jurang kehancuran, yang bisa mendatangkan murka dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kami memohon kepadamu ya Allah. Bila mana di antara kami yang saat ini sedang Engkau uji dengan sakit ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kuatkanlah kesabarannya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Ya Allah, bila mana di antara kami saat ini sedang Engkau uji dengan perkara sulit ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Jadikan doa ini menjadi asbab ya Allah untuk Kau berikan kemudahan dari setiap kesulitannya ya Allah. Engkau berikan kelapangan dari setiap kesempitannya ya Allah. Engkau anugerahkan kebahagiaan dari setiap kesedihannya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan perlindungan ya Allah. Sehingga kami tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Engkaulah tujuan kami ya Allah. Ridho-Mu adalah harapan kami ya Allah. Cinta-Mu adalah dambaan kami ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.